Oh, hi. Hello family members and welcome back to my channel. It's me Agukat once again, and first of all, don't forget to subscribe my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman seperjuanganku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menceritakan biografi singkat Ahmad Subardjo dan perannya dalam kemerdekaan Indonesia. Nah, sebelumnya teman-teman pasti sudah tidak asing dengan nama yang satu ini. Meskipun tidak sepopuler Soekarno dan Hatta, beliau merupakan orang yang sangat berpengaruh dalam proses kemerdekaan Indonesia, terkhususnya sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, bagaimana? Pasti menarik bukan? Untuk lebih lanjut, yuk kita simak sama-sama videonya. Ahmad Subardjo. Mr. Raden Ahmad Subardjo Djojo Diserjo menjadi salah satu tokoh pejuang kemerdekaan Indonesia, diplomat, dan seorang pahlawan nasional Indonesia. Ia adalah Menteri Luar Negeri Indonesia yang pertama. Ahmad Subardjo memiliki gelar Mister Indrechten yang diperoleh di Universitas Leiden, Belanda. Ia menjadi sosok yang hadir saat golongan muda terburu-buru menuntut Soekarno dan Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia ketika Soekarno dan Hatta sedang diasingkan ke Rengas Dengklok oleh para golongan muda. Awal mula Ahmad Subardjo dilahirkan di Teluk Jambe, Karawang, Keresidenan Batavia pada 23 Maret 1896. Ayahnya bernama Teuku Muhammad Yusuf, masih keturunan bangsawan Aceh dari Pidi. Kakek Ahmad Subardjo dari pihak ayah adalah Ule Balang dan ulama di wilayah Leung Putu. Sedangkan Teuku Yusuf adalah pegawai pemerintahan dengan jabatan Mantri Polisi di wilayah Teluk Jambe, Karawang. Ibu Ahmad Subardjo bernama Wardinah. Ia keturunan Jawa Bugis dan merupakan anak dari camat di Teluk Agung, Cirebon. Ayahnya mulanya memberinya nama Teuku Abdul Manaf, sedangkan ibunya memberinya nama Ahmad Subardjo. Nama Djojo Diserjo ditambahkannya sendiri setelah dewasa saat ia ditahan di penjara Ponorogo karena peristiwa 3 Juli 1946. Ia bersekolah di Hogere Burger School, Jakarta pada tahun 1917. Ia kemudian melanjutkan pendidikannya di Universitas Leiden, Belanda, dan memperoleh ijazah Mister Indrechten atau sarjana hukum di bidang undang-undang pada tahun 1933. Masa muda Ahmad Subardjo. Semasa masih menjadi mahasiswa, Subardjo aktif dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia melalui beberapa organisasi seperti Jong Java dan Persatuan Mahasiswa Indonesia di Belanda. Pada bulan Februari 1927, ia pun menjadi wakil Indonesia bersama dengan Muhammad Hatta dan para ahli gerakan-gerakan Indonesia pada persidangan antarbangsa Liga Menentang Imperialisme dan Penindasan Penjajah yang pertama di Brussels dan kemudiannya di Jerman. Sewaktu kembalinya ke Indonesia, ia pun aktif menjadi anggota BPUPKI dan PPKI. Peran Ahmad Subardjo dalam proklamasi kemerdekaan. Pada 16 Agustus 1945, golongan muda termasuk Sukarni, Khairul Saleh, dan Wikana, serta beberapa tokoh lain menculik Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok. Tujuannya adalah
agar Soekarno-Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Selama di Rengas Dengklok, Soekarno dan Hatta terus didesak oleh golongan muda untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Di saat golongan muda terburu-buru itulah, sosok Ahmad Soebardjo hadir untuk meyakinkan golongan muda agar mengizinkan Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta. Bahkan, Ahmad Soebardjo berani memberi taruhan nyawa bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia akan dikumandangkan pada 17 Agustus 1945 pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Setelah permintaan itu disetujui, Ahmad Soebardjo meminta izin kepada Laksamana Meda agar rumahnya dapat digunakan untuk menyusun naskah proklamasi. Selama proses perumusan naskah proklamasi, Ahmad Soebardjo turut menyumbangkan gagasannya pada bagian pertama naskah proklamasi. Setelah naskah proklamasi berhasil disusun dan ditandatangani, upacara proklamasi pun dilaksanakan. 1 hari setelah proklamasi kemerdekaan, Ahmad Soebardjo diangkat menjadi Menteri Luar Negeri pada Kabinet Presidensial. Salah satu tugas Ahmad Soebardjo kala itu adalah untuk meyakinkan sekutu bahwa Indonesia telah merdeka dan melucuti senjata Jepang. Oleh karena itu, selama fase menjaga kemerdekaan Indonesia, Ahmad Soebardjo setidaknya memiliki 4 peran, yaitu meyakinkan golongan muda mengizinkan Soekarno-Hatta kembali ke Jakarta, meminta izin Laksamana Meda agar rumahnya dapat digunakan untuk menyusun teks proklamasi, menyusun naskah proklamasi bersama Soekarno-Hatta, menjadi Menteri Luar Negeri pertama Indonesia yang bertugas meyakinkan bahwa Indonesia telah merdeka. Akhir hayat Ahmad Soebardjo. Ahmad Soebardjo Djojo Diserjo meninggal dunia saat berusia 82 tahun. Beliau wafat pada 15 Desember 1978. Beliau menghembuskan nafas terakhir di Rumah Sakit Pertamina Kebayoran Baru akibat flu yang kemudian menjalar ke komplikasi. Ia dimakamkan di rumah peristirahatannya di Cipayung, Bogor. Untuk mengenang jasanya, pemerintah mengukuhkan Ahmad Soebardjo sebagai pahlawan nasional pada tahun 2009. Nah, itu tadi biografi singkat dari Ahmad Soebardjo dan perannya dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sungguh hebat bukan? Untuk menghargai jasa para tokoh-tokoh bangsa seperti halnya Ahmad Soebardjo, kita tidak hanya dengan mengenang dalam hati dan berterima kasih, melainkan juga dengan meneladani sikap dan perbuatan mereka. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.